Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, Bapak Ibu, ikhwan, saudara-saudaraku semuanya, insya Allah kali ini kita akan sama-sama belajar membahas kesalahan yang umum dan sering terjadi, mungkin tidak disadari, khususnya kita yang melaksanakan ibadah umrah. Di sini ada beberapa kesalahan terkait dengan ibadah umrah itu sendiri, dan juga kita akan banyak melakukan ibadah sholat di dalamnya dan berdoa. Ini ada dua ibadah yang akan sangat-sangat terkait dan sering kita kerjakan selama umrah. Apa itu? Itu sholat dan doa. Sholat dan doa. Berdoa. Jadi ini sangat erat sekali dengan ibadah umroh. Maka penting sekali kita memperhatikan agar kita tidak jatuh pada kesalahan, yaitu dua macam. Ya, ini kesalahan apa? Kita berupa kurang kalau kita mengalami kekurangan. Atau bisa jadi seseorang berlebihan. Nah, supaya kita tidak terjatuh pada dua ini. Pertama, kesalahan yang paling umum itu nomor satu, ini adalah apa? Tidak belajar terlebih dahulu, yaitu tidak mempersiapkan ilmu dengan baik. Jadi belajarnya ya apa adanya saja. Kalau ada manasik, datang manasik. Ini belum cukup. Belajarlah membaca, kemudian ikuti juga misalnya di YouTube ada pengajian. Bagaimana tata cara umroh. Nah, jangan mengandalkan pembimbing atau ustadz. Ini tidak cukup. Ya. Terlalu mengandalkan, yaitu terlalu mengandalkan ustadz. Ini kurang bagus. Dalam hal apa nanti dalam hal sampai berdoanya juga. Ini kurang tepat. Kenapa? Kita seandainya kita misalnya ibu-ibu mau membuat kerupuk aja, goreng kerupuk misalnya. Bagaimana kerupuk itu bisa jadi tidak gosong, tapi juga ya matang gitu. Itu ada ilmunya. Ya. Orang yang tidak tahu ilmunya cara menggoreng kerupuk, kerupuknya bisa nggak enak, gosong atau dia belum matang. Ada ilmunya berapa ini panasnya minyaknya misalnya. Ini butuh ilmu. Orang yang mau jangankan itu, membuat teh aja, menyiapkan teh, bikin teh aja ini yang enak bagaimana? Ada ilmunya supaya teh ini enak. Ada demikian pula apalagi masalah agama. Kita hendak kepingin masuk surga bagaimana? Apa nggak pakai ilmu? Nah, ini apalagi membutuhkan ilmu. Ya. Persiapkan ilmu dengan sebaik-baik. Kemudian yang kedua, kesalahan juga ini tidak memperhatikan masalah harta yang kita pakai untuk ibadah ini. Ini bisa buat suatu ibadah ini menjadi tidak diterima karena harta yang dipakai bukan harta yang halal. Pastikan harta kita halal yang akan kita gunakan untuk beribadah. Apalagi untuk beribadah, untuk yang lain saja, untuk kita makan dan sebagainya harus halal, termasuk juga ini. Nah, ini juga harta halal ini sebab dikabulkannya doa. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim,
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seorang yang sudah memenuhi syarat-syarat berdoa dia itu, tapi tidak gimana doanya bisa diterima gitu. Sedang makanannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dengan makanan yang haram. Orang ini telah memenuhi syarat-syarat berdoa yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa rambutnya acak-acakan, satu, dua, berdebu, dia dalam keadaan safar, tiga, keempat dia sudah mengangkat tangan, mengangkat kedua tangannya. Yang kelima, orang itu mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ini sebab dikabulkannya doa. Memanggil Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali atau lebih. Terutama dengan panggilan Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. 3 atau 4 kali. Ini sebab dikabulkannya doa. Namun ada yang membuat dia tidak dikabulkan doa dari semua ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang cuma diterima doanya, sedang makanannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dengan apa-apa yang haram. Ini maka ini perlu diperhatikan sekali salah harta yang halal ini. Kemudian kita lihat lagi salah yang lain misalnya. Yang cukup fatal ini, yang ketiga ya. Apa itu? Buru-buru selesai. Terutama ketika sa'i. Buru-buru ingin cepat-cepat selesai. Bagaimana ini? Sehingga dia karena buru-buru apa? Dia tidak berdoa jika sampai di sofa. Bukit sofa itu ya. Nah, di bukit sofa itu kan disunahkan berdiri, kemudian mengangkat tangan, kedua tangan menghadap kiblat. Kemudian kita di situ sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, bertakbir 3 kali, tahlil 3 kali, kemudian berdoa. Kemudian takbir lagi, tahlil lagi seperti tadi 3 kali, kemudian berdoa, kemudian ditutup dengan takbir dan tahlil yang 3 kali. Nah ini sebagian jamaah apa? Buru-buru sampai di sofa dia langsung balik ini, tidak berhenti dulu untuk berdoa. Ini termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa ketika itu. Maka hendaknya dia, walaupun sebentar lah katakanlah, kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi dia, misalnya kondisi sangat ramai sekali penuh misalnya. Ya, meskipun sebentar, berdoa bisa dengan berdoa yang ringkas ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Bisa dengan doa sapu jagat itu, bisa dengan berdoa memohon ampunan cukup. Kemudian nanti di Marwah juga begitu. Bukit Marwah ini ya kalau misalnya capek boleh sambil duduk tidak mengapa misalnya. Bisa kalau dia memang capek, tapi mengangkat tangan kemudian bertakbir, bertahmid, ya, bertakbir, bertahlil, kemudian berdoa. Ini banyak yang dilewati karena buru-buru ya. Ya, ini. Kalau apalagi misalnya seorang yang menyewa kendaraan itu, nah itu di sana ada kendaraan semisal seperti mobil kecil gitu atau dengan kereta dorong gitu. Bilang kepada petugasnya berhenti dulu mau berdoa gitu. Nanti akan diberhentikan dulu, kemudian berdoa, kemudian dilanjutkan, jangan buru-buru. Itu penting sekali. Kita udah jauh-jauh datang, untuk apa? Terutama kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa ini ya. Untuk apa di sana? Terutama agar kita bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Ini kan tempat yang mustajab, tanah suci apalagi tanah suci itu tempat yang mustajab, lebih mustajab secara umum. Yang lebih mustajab lagi di mana? Ya, di Masjidil Haram ini. Lebih lagi. Ya, lebih diutamakan lagi di tempat ini. Maka jangan sampai ini disia-siakan dengan sikap apa terburu-buru. Dan juga ini termasuk
juga kesalahan ini yang keempat ini kita bahas ini. Apa yang keempat? Bermudah-mudah minta didoain orang lain. Ini yang keempat. Lalu dia sendiri tempat yang istilahnya tempat khusus tanah suci kok malah minta orang lain supaya mendoakan dia. Ini terjadi. Misalnya pernah ada orang tuh bilang ke saya mau haji, mohon doanya. Loh, saya bilang, justru kamu yang mendoakan saya, bukan saya, bukan kamu minta didoakan itu. Kamu yang mau haji, yang mau ke tanah suci dia. Misalnya kita mau umrah, saya mau umrah nih, mohon doanya ya kita ini. Lah udah doa, ini titip doa ini kebiasaan yang kalau bermudah-mudah terlalu sering ini kurang bagus. Kenapa? Nah, doa itu inti ibadah justru ya di situ. Doa itu adalah apa? Ibadah. Loh kok bisa? Ya iya. Coba kita baca dalam Al-Fatihah. Pertengahan Al-Fatihah itu. Inti Al-Fatihah ada di tengah. Al-Fatihah inti seluruh Al-Quran. Dan di tengah Al-Fatihah itu intinya. Apa di situ ayatnya? Iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Memohon pertolongan kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya dengan berdoa kepada Allah. Itu termasuk inti dari agama kita. Berdoa hanya kepada Allah. Ya, ini titip doa. Bermudah-mudah dalam ini. Dan ini bagaimana? Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Maksudnya Rasulullah SAW datang mengajarkan kepada kita doa ibadah ini langsung kepada Allah. Ya, langsung kepada Allah. Tanpa perantara. Allah tidak suka kalau ada perantara di sini, tidak suka. Justru langsung antara Anda dengan Allah. Semua dalil-dalil menunjukkan ini. Tapi sebagian manusia merusak ini. Dia mengatakan Anda tidak pantas berdoa. Yang dikabulkan itu cuma ustadz, kiai. Nah, di sini. Nah, kenapa? Ini akan menjadi ya ini karena di sini ya menjadikan apa? Supaya manusia kemudian bergantung kepada ini, bergantung kepada yang ini, tidak bisa langsung bergantung kepada Allah. Padahal yang diinginkan kita diajarkan itu justru supaya kita bergantung langsung kepada Allah. Hati kita itu langsung bergantungnya hanya kepada Allah. Tidak membutuhkan yang selain Allah. Sehingga ini salah kaprah dalam masyarakat. Doa yang afdal itu yang dibaca kiai, kemudian kita yang dipimpin kiai itulah yang tidak. Allah menerima semua doa, baik dari dirimu sendiri, dari saya. Ya. Semuanya. Allah menerima semuanya. Allah itu tidak seperti manusia pelit. Ini kan manusia ini pelit. Sehingga dia butuh perantara. Kalau manusia punya jabatan, punya kedudukan, dia nggak mau langsung ada orang langsung bicara ke dia. Jadi kamu bicara sama asisten saya, kamu bicara sama ini, butuh backingannya yang bicara. Itu manusia seperti itu. Iya itu makhluk. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ingin kita langsung. Makanya Al-Quran bukan cuma dibaca tanpa dipikirkan maknanya. Pikirkan maknanya di situ. Semua Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa yang langsung dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kamu, tidak ada masalah. Yang penting jangan ada penghalang-penghalang tadi, semisal makan makanan yang haram, ya, menggunakan harta yang haram untuk beribadah. Ini penghalang-penghalangnya ini. Kemudian coba kita lihat mungkin ada kesalahan yang lain misalnya ini. Nah, ini juga sedang saja. Ihram mulai niat ihram itu di Jeddah. Nah, ini muskilnya bagaimana masalahnya? Apakah Jeddah itu mikot? Tapi ini tidak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagaimana? Kita pakai yang pasti saja. Tapi seandainya ada seorang masyarakat di desa tidak tahu, kemudian dia mendengar fatwa dari majelis ulama di daerahnya mengatakan sudah tempat mikot, maka ini bukan kesalahan dia, karena dia mengikuti yang dianggap ulama di daerahnya, dia tidak mengerti.
Ini semoga Allah memaafkan, tidak masalah. Tapi yang salah yang memfatwakan. Sekarang kita lihat kondisi mikot itu bagaimana sih? Yang sebagai gambaran ya, misalnya ini Jazirah Arab itu kan miring begini. Kira-kira begini. Misalnya itu Mekah ini di sini. Misalnya Mekah di sini ya. Mekah. Oh, ini Mekah misalnya. Maka ini di sini, ini Jeddah. Dan kemudian ada ikut itu di mana di sini. Ini namanya Juhfah. Ini Mekahnya di sini ya. Kemudian di sini ada namanya Yalamlam. Yalamlam yang orang dari selatan. Kemudian ini mohon maaf. Mungkin ini lebih panjang lagi begini. Mohon maaf. Mungkin ya seperti ini. Kemudian di sini ada Taif. Kemudian di sini ada Qarn al-Manazil. Qarn al-Manazil. Sekarang namanya As-Sail al-Kabir. As-Sail al-Kabir. Jadi ini di sini. Kemudian eh, satu lagi Dzulhulaifah yang di Madinah itu sekitar di sini makanya dia. Ujung utara paling jauh, jauh sekali ini di sini. Jadi ini kira-kira ya, apakah ini bisa dibikin, ya wallahu alam kalau apakah bisa dibikin seperti ini misalnya gitu. Wah, misalnya katakan, oh ya ini bisa nih Jeddah berarti di sini. Nah, tapi masalahnya kalau kita naik pesawat, tuh, naik pesawat, pesawatnya itu kalau dari Indonesia, nggak mungkin pesawat itu datang dari sini gitu. Tapi pesawat itu selalu datangnya dari misalnya kayak arah selatan gini ini. Jadi dia sudah masuk masuk batas mikot dulu, atau dia datang dari sini pesawatnya. Jadi dia melewati ini batas mikotnya di sini, batas mikot. Gak ada pesawat yang dari sini, dari sebelah sini kemudian masuk ke Jeddah misalnya. Jadi dia sudah melewati batas ke sini kemudian baru ke Jeddah. Coba dari yang lam-lam ini kemudian Jeddah sini. Dia sudah melewati batas dulu. Nah, orang kalau mau orang sudah ingin berumroh, dia ini melewati batas ini, dia harus ihram di batas ini. Dia mesti ihram. Yang tidak boleh dia melewati batas, kemudian dia belum ihram. Kalau ta'ala sekarang bagaimana kasusnya kalau orang-orang yang ke Madinah dulu misalnya. Nah itu kalau ke Madinahnya dia mukim dulu, itu dia bisa kalau ke Madinahnya dia sampai mukim dulu. Kalau nggak mukim bagaimana? Walau ta'ala saya nggak tahu jawaban. Misalnya mukim itu yaitu 4 hari. Katakan orang itu mukim. Kalau jamaah dia di Madinahnya, maksudnya apa? Pesawatnya nggak langsung ke Madinah, langsung ke Madinah nggak masalah. Tapi kalau pesawatnya ke Jeddah, dari Jeddah dia naik bis, berarti ngelewatin udah masuk ke Mikot, kemudian ke Madinah. Nah ini dia harus gimana ini? Nah, kalau dia mukim 4 hari, tidak ada masalah, ya, karena dia masih mukim, dia akan menjadi penduduk Madinah. Tapi kalau dia nggak mukim, kurang dari ini, walau alam. Ini saya nggak tahu jawabnya bagaimana. Mungkin boleh atau enggak. Karena sudah memasuki area Mikot. Allah Ta'ala alam ini saya tidak tahu kalau seperti kasusnya. Tapi kalau bedah ini, insya Allah ini lebih meyakinkan. Karena dia mesti mikot di yang lam-lam atau di corner corner manazil. Insya Allah ini lebih meyakinkan. Allah Ta'ala. Inilah yang lebih aman. Yang tidak ragu-ragu. Kalau mikot di sini, wallah walau ini statusnya bagaimana? Wallah. Kecuali kalau tidak mengetahui, insya Allah Allah maafkan. Kita lihat lagi, mungkin ada lagi kesalahan-kesalahan yang lain. Ya, ini ada lagi misalnya yang kelima.
Ya. Anggapan bahwasanya kain ihram itu harus putih. Kain ihram harus putih, terutama bagi ibu atau para wanita ini. Ya, enggak ya. Kalau kain ihram itu tidak wajib putih. Tapi yang sunnah putih. Tapi ini bukannya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Putih itu lebih mendukung, bisa lebih kelihatan, lebih tembus seperti itu ya daripada warna gelap. Makanya untuk perempuan lebih disukai warna gelap. Karena itu bisa lebih menutup warna kulit dia gitu. Kalau untuk perempuan makanya lebih disukai apa yang gelap. Kalau saya seperti itu. Allah taala. Kemudian perlu diperhatikan juga ini kesalahan yang lain nomor 6 untuk ini untuk khusus laki-laki kain ihram. Perhatikan aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu di mana? Ini harus tahu ya. Antara pusar dengan eh, tempurung ya. Jadi ini maaf ini misalnya pusarnya laki-laki ini kakinya tempurungnya di sini. Nah, ini kaki. Nah, aurat dia itu antara keduanya ini. Pusarnya berarti tidak masalah, tempurungnya tidak masalah. Ini tidak di sini. Jadi seorang laki-laki kalau dia masih yang terlihat tempurungnya saja kan, ya. Kalau bahasa Jawa dengkul, tempurungnya aja. Pahanya nggak kelihatan nggak, yang penting nggak masalah. Yang kelihatan apa tempurungnya aja nggak masalah. Pahalanya yang masalah. Pusarnya aja kelihatan nggak masalah. Tapi yang di bawah pusar nggak boleh kelihatan. Nah, sebagian memakai kain ikram bagaimana? Ini pakai pusarnya kelihatan, kain ikramnya di bawahnya pusar. Nah, ini ada aurat dia yang terlihat di sini. Ini aurat dia ini. Ini nggak boleh terlihat. Ya, jadi bagaimana? Kalau pakai kain ihram laki-laki, ya segini, sepusar segini paling nggak. Sampai apa? Sampai turun. Turun kalau bisa ya menutup tempurungnya ini. Sini. Syukur-syukur ke bawah lagi ya. Ada misalnya riwayat dari salah seorang tabi'in mengatakan aku melihat Ibnu Umar tawaf. Abdullah bin Umar bin Khattab. Kain sarungnya ini, ihram yang sarungnya itu di tengah-tengah betis beliau. Jadi ini tempurungnya kakinya gini. Nah, di tengah-tengahnya gini. Ini Abdullah bin Umar pernah melakukan seperti ini. Apalagi ini nanti juga untuk sholat dan sebagainya. Ini kondisi auratnya terbuka kalau seperti ini. Ya, itu perlu diperhatikan bagi laki-laki. Nah, juga ini perlu diperhatikan ketika sholat. Ya, kain ihram. Kalau laki-laki ini disyaratkan untuk menutup pundak. Ya. Jadi kalau sholat itu ditutup pundaknya. Dua ini yang lebih utama. Dua-duanya ditutup dengan kain ihram itu. Lebih bagus. Walaupun ada juga, ini sebagian ulama menurut, cukup satu ini sudah cukup. Tidak boleh ada aurat khusus ketika sholat itu, pundaknya ini nggak boleh kelihatan. Nah, masalahnya satu atau dua. Ada yang berpendapat satu ditutup sudah cukup. Ada yang bilang enggak, harus dua. Maka yang lebih utama hati-hati, dua-duanya ditutup ketika kita sholat. Jadi kain ihram yang di atas itu kita posisikan begini tertutup semuanya. Kemudian ini juga besarnya ditutup. Ya, untuk laki-laki ini. Kemudian juga ada satu lagi yang mungkin penting juga ini ya. Ketika kita sudah masuk ihram, apa itu ihram? Ini yang usaha ketujuh. Ihram itu kan kita sampaikan dia masuk niat masuk ke nusuk atau ke tata cara umroh. Sudah mulai masuk umroh. Seorang yang sudah itu berikhram, niat ihram bisa dengan juga sunahkan dia mengucapkan labbaika umrah misalnya. Berarti dia sudah masuk dalam ibadah umrah. Dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sedang menyembah Allah. Maka sedang menyembah Allah. Maka di sini jangan kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang
tidak ada gunanya. Kalau sudah mulai ihram, labbaik umrah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Dari situ kita dalam keadaan menyembah Allah sampai nanti kita mencukur rambut kita. Itu baru selesai. Maka ini tidak bagus kalau kita gunakan. Nanti kita sibuk dengan foto-foto misalnya. Nah, kita ambil video, sibuk dengan video sana, video sini. Sedangkan kita sedang menyembah Allah di situ. Maka di sini seorang hendaknya fokus dalam kita berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Fokus saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita cukur rambut berarti itu sudah selesai. Seperti orang sudah salam, maka di situ sudah selesai. Maka di situ lebih longgar. Dan perlu diingat tapi jika kita berada di mana di tanah suci, itu segala sesuatunya pahalanya lebih banyak, lebih besar. Gunakan tuh hal-hal yang baik. Kemudian ini juga terkait dengan umroh dan ini terkait dengan doa. Jamaah itu kalau berdoa banyak mengandalkan doa bersama yang dipimpin Ustadz. Nah, ini doa bersama. Doa bersama ini ya, apalagi kalau masih dengan cara yang lama ya. Ustadznya sampai berteriak, jamaahnya juga suaranya keras. Akhirnya yang terjadi apa? Anda datang ke Ka'bah untuk mengganggu orang lain, malah mengganggu ibadahnya orang lain. Mengganggu kekhusyukan, mengganggu khusyuk orang lain. Ini udah jelas kita rasakan sekali. Ada kita sedang berdoa, ada jamaah berdoa keras-keras satu rombongan. Berapa yang terganggu? Banyak sekali pada terganggu semua. Kita nggak bisa berdoa. Seperti saya akhirnya gimana? Ya udah, saya amin aja. Karena kalau saya berdoa sendiri saya terganggu. Dan menganggap doa bersama yang dipimpin Ustadz ini lebih afdol. Kenapa? Karena pakai bahasa Arab. Nah, ini keliru. Doa dengan bahasa Arab dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam Al-Quran itu yang paling afdol ya. Kalau kita paham maknanya, kalau kita ngerti bahasa Arab dan atau kita paham maknanya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afdol. Kalau kita tahu maknanya, kalau nggak tahu, kita bicara kepada Allah sesuatu yang kita nggak paham. Bukan itu yang diinginkan. Berdoalah dari hati nurani kita yang paling dalam. Yang kita bisa meresapi, menghayati dalam hati sambil kita ucapkan sendiri. Dengan bahasa apapun, tidak masalah. Kalau kita bisa dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam Quran itu bagus, tapi kita mesti ngerti. Ucapkan sendiri dan ucapkan dengan lirih, bukan dengan keras-keras, mengganggu orang di sekitarnya. Semua orang ingin beribadah di situ. Semua orang menghendaki kekhusyukan, bukan cuma kita. Orang lain juga pengen gitu. Nah, ini kebanyakan para jamaah ini masih berputar pada memikirkan, cuma berpikir pada diri sendiri. Yang penting aku. Orang lain aku nggak peduli. Apalagi ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang sampai bukan malah berdoa, malah ada yang sampai nyanyi sambil nyanyi. Rombongan itu udah tumpuk-tumpuk mengganggunya. Kita beribadah di situ, ya. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Semuanya ibadah bersama-sama barengan tawaf sa'i. Jangan kita malah membuat dengan keberadaan kita apa? Orang jadi terganggu. Ini. Syariat Islam kalau kita perhatikan semua, syariat ini semuanya, ini ujungnya adalah
mencegah kerusakan, mencegah gangguan, mencegah kezaliman, supaya manusia tidak saling menzalimi, supaya manusia tidak saling mengganggu, supaya manusia tidak saling merusak. Ini intinya akan di situ, putar-putar di situ semua. Makanya dalam muamalah misalnya, semua boleh. Datangnya larangan itu karena apa? Mencegah kezaliman, mencegah kerusakan, mencegah manusia saling mengganggu, saling cekcok pun dicegah. Manusia agar tidak cekcok, maka datang larangan. Ya. Semisal larangan tidak boleh membeli di atas pembelian orang lain, tidak boleh jual beli horor, horor itu barangnya nggak jelas. Ini semua untuk mencegah hal ini. Nah, jangan sampai kita beribadah itu masih apa pikirnya yang saya sendiri, tapi nggak berpikir ibadah kita itu mengganggu orang lain. Nah, kasih contoh misalnya begini, ada orang kita baca Quran. Oh, kalau baca Quran ibadah yang agung, iya. Tapi kalau baca Quran kita, sebelah kita ada orang sholat sunnah. Terus kita bacanya keras mengganggu orang sholat sunnah ini. Ini yang seperti ini jadi tidak bagus. Ini tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW seperti saling mengganggu seperti itu. Jadi harus dilihat sunnah, misalnya ibadah itu sunnah, harus dilihat ada enggak madarat yang akan terjadi di situ. Seperti mencium hajar aswad. Tidak perlu memaksakan diri mencium hajar aswad. Kalau nanti akan menjadi saling sikut menyakiti orang lain. Ya dengan melambaikan tangan sudah cukup. Misalnya seperti itu. Sebagian orang tidak mantap kalau tidak sampai mencium hajar aswad sampai dia membayar 100 real. Kemudian ada ini ya, ada orang-orang yang dibayar 100 real kemudian mereka yang bantu gimana bisa biar bisa nyium. Ini tidak afdol. Karena ini akan menyakiti orang lain. Ya, cukup melambaikan tangan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Kita ingin tapi kita terhalang. Kita lebih menjaga agar kita tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Nah, itu lebih itulah yang diinginkan dalam agama ini. Ya, kemudian kita lihat apa kesalahan yang lain lagi. Misal nanti ini berhubungan dengan sholat. Ini penting sekali pada sholat ini banyak sekali dikerjakan. Tapi ya banyak sekali kita para jamaah umrah ini tidak perhatian. Bagaimana sholat yang benar. Contoh ini. Perhatikan dalam Al-Quran. Perintah sholat itu mesti tegakkanlah sholat. Aqimis sholat. Ya. Tidak dengan kata-kata kerjakanlah sholat. Tapi wa aqimis sholat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Semisal dalam surat Al-Bayyinah ini. Jadi Allah memerintahkan apa di situ? Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka di dalam mereka beribadah, dalam mereka beragama. Hunafa secara lurus menghadapkan diri hanya kepada Allah. Dan untuk apa? Menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, menegakkan sholat itu bagaimana? Karena dalam sholat itu banyak yang harus kita kerjakan di situ. Banyak sekali. Ya, ini bagian-bagiannya banyak sekali. Apa harus dikerjakan syarat-syaratnya. Nanti ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Apa yang membatalkan harus dijauhi. Ya, ini harus dijauhi yang membatalkan. Kemudian kalau kita sholat berjamaah lagi, ada lagi. Ketika berjamaah itu apa yang sangat penting misalnya, yaitu meluruskan shaf. Itu wajib harus lurus. Nah ini kadang jamaah tidak memperhatikan. Ada yang
kakinya agak maju, telapak kakinya ada yang nggak lurus begini. Nah, bagaimana cara meluruskan soft? Luruskan soft itu yang diluruskan belakangnya. Ini misalnya jarinya, ya jarinya gitu. Yang diluruskan itu ininya, belakangnya. Ini lurus. Ya, bukan dari ujungnya sini bukan, tapi yang belakang ini luruskanlah soft. Lurusnya soft itu wajib. Kemudian sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan apa merapatkan soft. Ini juga termasuk menegakkan sholat. Jangan membiarkan, mohon maaf ini sering terjadi, jamaah itu membiarkan soft itu satu bolong, berlubang, terputus, tidak mau merapatkan. Mereka nggak tahu itu bagian dari sholat. Bagian sholat itu bukan cuma kamu sholat sendiri, bukan. Tapi merapatkan soft ini juga termasuk rapatnya soft. Ini sering terjadi. Atau sebaliknya, ini ya, dia memakai sajadah. Sajadahnya besar. Ini lebih dari ukuran ukuran dia, badan dia cuma segini. Sajadahnya segini. Akhirnya softnya jadi renggang. Ini keliru. Dia hanya berhak berdiri itu, berdiri, manusia berdiri itu. Ini kakinya jangan direnggangkan begini. Ini juga salah ini. Bukan itu merapatkan soft ini seperti ini, kemudian supaya kakinya ke sini. Ini bukan ini. Tapi merapatkan soft itu, kalian hanya berhak, ini jatah kalian ya udah lurus begini aja. Yang yang sewajarnya aja. Itulah jatahmu ya udah sini sampai sini nih yang sewajarnya. Udah sampai melebar banget begini kaki. Ini yang sewajarnya saja. Nah, juga ini kesalahan anggapan. Sholat di atas sajadah itu lebih afdal daripada nggak pakai sajadah. Ini anggapan yang sangat keliru. Apalagi sajadahnya banyak motifnya. Ini malah mengganggu kekusukan. Nabi SAW jangankan sajadah. Beliau itu ada apa seperti tirai di sebelahnya. Tirainya itu ada motifnya. Beliau nggak suka. Maka beliau meminta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk menyingkirkan tirai bergambar tersebut yang bermotif. Perlu dipahami ini sholat ini boleh, hukumnya boleh, bukan sunnah. Dengan landasan kain kecil untuk sujud saja. Ini cukup untuk kepala saja. Ini cukup untuk satu orang saja. Ini bisa juga dengan semacam karpet bisa beberapa orang ya sholat. Ini hukumnya boleh, bukan sunnah, bukan, tapi boleh. Asalnya para sahabat dan Nabi SAW sholat di mana? Di Masjid Nabawi dulu. Bagaimana? Sholat di atas tanah. Itu tidak ada karpetnya zaman dulu. Makanya di sini para ulama membahas bagaimana jika dia menggunakan kain yang seperti ini, yang panjang, dibahas. Maka ini di hukumnya bagaimana? Hukumnya itu boleh, bukan sunnah. Berarti sebenarnya kalau tanpa alas begini, langsung tanpa alas, maka ini sebenarnya yang itulah yang sebenarnya lebih afdal. Nih, kemudian juga penting masalah sholat ini. Oh, sebentar ya, mohon maaf. Ini eh, baterainya mau habis, saya supaya baterainya
Baiklah kita lanjutkan. Ini sebentar. Itu di antara soal yang lain. Ya, ini setelah ini yaitu apa? Bermudah-mudah, bermudah-mudah melewati orang sholat, melewati tempat sujud orang sholat. Bagaimana? Ya, jika orang sholat, nih, ada orang sholat misalnya. Dia menghadap ke sana. Dia disunahkan untuk mengambil sutra di depannya. Sutra ini pembatas. Baik orang duduk bisa pakai untuk sutra. Kalau tidak ada sama sekali, maka boleh dengan sekedar garis ini sudah bisa. Atas yang lebih kami kuatkan sebagaimana ini yang diambil oleh Ahmad bin Hambal, juga Abu Dawud dan Madzhab Hambali. Boleh dengan garis. Kalau tidak ada, jika dia sholat sendiri, maka ini melewati orang yang sedang sholat di depannya sini di tempat sujudnya ini bisa masuk ke haram. Kenapa? Karena ada di situ dalam hadis itu, di situ dikatakan dikatakan dalam hadis bahwasanya seorang berdiri di situ selama 40 itu lebih baik daripada menunggu selama 40 apa titik-titik tidak. Itu lebih baik bagi dia. Seandainya dia tahu resikonya itu. Ini menunjukkan para ulama mengambil kesimpulan berarti ini bisa sampai ke haram. Dan jika yang lewat ini wanita yang sudah haid, maka sholatnya bisa batal. Jadi para wanita apalagi hati-hati jangan melewati depan orang yang sedang sholat di sana. Nah sekarang bagaimana kalau memang di situ kondisinya sangat ramai di Masjidil Haram misalnya. Nah itu di sini jika kondisinya terpaksa maka di sini ini dimaafkan. Namun dimaafkan di sini bukan berarti kita bermudah-mudah. Kalau kita memang tidak bisa tidak, ya tidak ada celah lain dan kita terburu-buru misalnya kita harus segera keluar masjid, entah itu harus karena kita ingin ke kamar mandi atau karena kita sudah ditunggu tidak ada waktu lagi, maka yang demikian ini dimaafkan. Tapi hendaknya seorang tidak bermudah-mudah, tidak ada hajat, tidak ada masalah dia bermudah-mudah melewati orang yang sedang sholat ini. Perlu kami tambahkan di sini mereka yang mengambil sutroh itu juga dia sholat sendiri. Kalau dia sholat berjamaah, maka yang mengambil sutroh ini juga perlu diketahui. Sutrohnya sholat jamaah itu hanya imam saja. Jadi imamnya saja ini mengambil sutroh. Kemudian makmum yang di belakang itu makmum-makmumnya semua. Ya, ini nggak masalah dilewati. Seandainya ini imam, dia ada sutrohnya di sini. Kemudian makmumnya. Kalau kita berjalan melewati makmum di depannya tempat sujudnya sekalipun tidak ada masalah ini. Ya, ini demikian yang dikabarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia pernah melakukan ini di Mina. Tidak ada satupun dari sahabat-sahabat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang mengingkari ini. Jadi makmumnya di sini tidak masalah. Nah ini kesalahan juga ada jamaah dia makmum ada orang lewat dihalangi sama dia nggak boleh karena dia menganggap ini tempat sujud saya. Ini juga keliru. Kalau dia sebagai makmum ada orang lewat di depannya menginjak tempat sujudnya tidak ada masalah. Karena sutrohnya mana? Sutrohnya ini hanya imam saja. Tuh. Baik kita coba ke tempat atau perkara yang lain mungkin sholat jamaah mungkin.
Atau ini dulu. Nah, ini masalah tidur sekarang. Nah, masalah tidur ini sering terjadi karena Indonesia itu waktunya berbeda dengan Saudi Arabia. Berbeda 4 jam. Sehingga bagaimana? Semisal apalagi di musim musim panas ya, maghrib itu jam 7 misalnya. Selesai maghrib jam 7.30 di Saudi Arabia. Waktu KSA. Ini hakikatnya di Indonesia tambah 4 jam. Berarti sebetulnya kita sedang orang Indonesia sudah berada di jam 11.30 malam. Sehingga dia ngantuk. Saya melihat sendiri ada jamaah dari Indonesia atau juga Malaysia di Masjid Nabawi. Tidur dalam keadaan bukan duduk ya. Sudah tidur betul-betul terlentang begini. Sampai ngorok misalnya. Jelas sekali gitu. Ini tidurnya berarti nyenyak deh. Maka tidur yang seperti ini, terlentang ini membatalkan wudhu. Wudhunya apa? Batal. Ada hadisnya. Dan di sini Ibnul Munzir itu menukil ini ijma. Apa ijma? Kalau ijma para ulama sepakat orang yang akalnya hilang dari sisi manapun, dia wudhunya batal. Dari sisi manapun, kata beliau, dari sisi manapun maksudnya apa? Itu bisa akalnya hilang itu karena seorang gila atau dia pingsan atau tidur. Hmm. Ini itu ya apa? Yang berbaring seperti ini. Para ulama itu ada khilaf berbeda jika tidurnya mereka apa? Duduk. Itu bagaimana ini? Duduk menyandar misalnya gitu. Ada yang mengatakan tidak masalah. Imam Syafi'i berkata bagaimana? Kalau dia duduk tidur, kemudian dia sudah mimpi, sampai dia apa? Mimpi. Kemudian dia melihat apa? Dia sudah masuk dalam tidur fase yang pertama, kemudian dia mimpi, maka ini batal. Itu Imam Syafi'i. Adapun secara umum, kebanyakan para ulama, kalau dia duduk atau dalam keadaan berdiri, kemudian dia tidurnya dalam keadaan itu, menidurkan diri dalam keadaan itu, maka ini tidak batal. Tapi kalau yang seperti ini sampai terlentang, ini ternyata batal sehingga bagaimana para jamaah habis maghrib sambil menunggu isya, jangan tiduran terlentang seperti ini. Ya, Anda sudah capek sekali, tapi ya kalau terlentang oke, tidak masalah, tapi siap-siap ketika sebelum azan isya atau kemudian Anda berwudu dulu, wudu dulu ke kamar mandi, ambil wudu. Jangan bangun tidur kemudian langsung ikut sholat, sedangkan tidurnya terlentang seperti ini. Ini bagaimana seorang tidak tahu? Walau kalau orang tidak tahu dimaafkan ya. Tapi seorang harus belajar. Ya, mungkin masih ada kesalahan lagi, misalnya ini, apa itu dalam sholatnya. Dalam sholat itu kami pernah menjumpai seorang itu ketinggalan dari sibuk berdoa alasannya, sehingga tidak ketinggalan dari imam. Contoh, imam sujud, dia juga sujud. Kemudian imam duduk di antara dua sujud. Dia masih sujud. Kemudian sampai imam sujud kembali. Berarti dia sempat apa? Dia tidak sempat duduk di antara dua sujud bersama imam. Ini berbahaya. Bisa tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia tidak bareng imam, itu berisiko. Itu yang sangat berisiko. Dan ini jelas-jelas menyelisih sunnah. Imam itu untuk diikuti. Ini kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti imam. Bukan semua kita sendiri. Kalau imam duduk, sudah bertakbir Allahu Akbar, kita ikuti. Itulah yang benar. Atau sebagian orang, imamnya sudah bertakbir, kemudian dia masih sibuk sujud.
dengan alasan sibuk berdoa, ini sesuatu yang tidak tepat. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa kita sampaikan di antara kesalahan-kesalahan. Mungkin juga satu lagi yang terakhir. Ini perlu kita, kalau jamaah membeli apa celana panjang di misalnya di Saudi Arabia, yang putih ini panjang. Ini namanya di Saudi dikatakan ini sirwal ya. Celana panjang putih. Ini pakaian dalam di Saudi. Kita pakai untuk apa? Untuk pakaian dalam, nanti di luar ada, di Saudi itu mereka pakai baju lagi seperti ini dulu karena laki-laki bajunya panjang seperti ini. Ya. Ini sebagai celana panjang ini sebagai daleman kalau di sini. Maka jangan kita pakai celana ini untuk kemudian sholat pakai celana ini. Kenapa? Karena celana ini tembus. Ini tembus. Ya. Taruhlah ya, tembus. Nah, masalahnya apa? Syarat seorang menutup aurat itu apa? Itu tidak, pakainya nggak boleh tembus dalam arti tidak boleh warna kulitnya ini kelihatan warnanya. Kalau sampai tembus orang bisa melihat warna kulit kita, berarti itu belum menutup aurat. Dan ini dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam sholat ini juga nanti bisa tidak sah. Di luar sholat orang kita apa kelihatan aurat kita karena aurat itu di mana? Ada di atas tempurung ini. Di atas tempurung ini sudah aurat. Ini kelihatan pak. Gitu. Jadi perlu diperhatikan ini para jamaah sekalian juga masalah membeli pakaian di Saudi Arabia. Demikian banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal-hal yang benar dan baik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.